Ini kalau terang nih, kalau suwo namun tersinggung. Ini masalah hukum agak sensitif, tapi tetap terang. Dalam fikih Islam itu at-tabaddi itu haram. Jadi membedawikan diri itu haram. Jadi misalnya jenengan yang Jogja kota, kemudian jadi wong putih, sing desa gini apa contoh yang terkenal di sini? Gunung Kidul. Hah? Tenggene kitab Bukhari ada bab ngeten, babut ta'aruf. Ta'aruf itu mendesokan diri, apa? Mendesokan diri. Ini kan anak keterangan, mon keluar rungokno tenan nggih. Sing pokoke sing paham fikih rungokno, sing ora paham ya meksa paham. Nabi itu orang mana coba? Tak jawab saja satu-satu nanti paham sendiri. Nabi itu orang mana? Mekah. Mekah itu disebut Quran Ummul Qura. Itu kota apa desa? Kota. Madinah juga akhirnya jadi Madinah. Madinah maknanya apa? Kota. Nah, di kota ini pusat pergeseran para petarung, baik petarung madhab atau petarung materi atau petarung babon atau petarung apa saja. Di sini kan ya wong rebutan wedok terus jadi amat. Pokoknya di kota ini pusat peradaban ya pusat pertarungan, pusat persa. Kalau orang sukses menguasai Jakarta, bisa menguasai seluruh Indonesia. Makanya kayak jadi mitos yang sudah jadi gubernur Jakarta ya potensinya bisa jadi presiden misalnya. Nah, ini ruang tenan. Masalah ini hukumnya pengiran ini agak sensitif. Awas ya salah apa. Kemudian misalnya Nabi itu di kota itu di Madinah. Dalam konteks Rasulullah di akhir nubuah kan di Madinah dulu di Mekah. Di sini kan ada pertarungan. Orang Nasrani, orang Yahudi itu ingin merebut Ka'bah. Nah, dihancurkan ben gak ono sisa Islam. Ingin mengalahkan kota Madinah. Nah, dihancurkan gak ada sisa Islam. Sehingga orang yang kadung hidup di Madinah itu tidak boleh pindah di Gunung Kidul. Orang yang hidup di dekat Ka'bah nggak boleh pindah di Gunung Kidul. Kalau pindah, berarti Ka'bah nggak digoni wong kafir, digoni wong fasik, terus tidak mendapat penghormatan yang selayaknya. Dan itu awal dari kehancuran Islam. Sama, orang yang sukses di Jakarta, misalnya Nyun Sewu punya majelis Rasulullah, atau punya maulid yang top, atau punya penggemar fikih yang top, itu sebaiknya nggak usah pindah di Gunung Kidul. Karena sekarang Jakarta itu niklab besar, tempat maksiat besar, orang dandutan blodor besar. Sementara yang besar-besar dari kebaikan juga banyak. Ada maulid-maulid besar. Ini sekali mereka wedi maksiat terus pindah ning desa, berarti tidak ada lagi kebaikan di kota. Nah, ini hukum dasar. Saya ulang lagi, ini hukum dasar. Tentu ada hukum-hukum yang nanti menjadi pengecualian. Misalnya begini, yang di kota pindah di desa karena ngerasa sepuh, di kota sudah ada penggantinya. Paham ya? Berarti hakikatnya ya itu sunatullah, sudah tua yang ingin istirahat. Toh ada yang ganti. Nah, dulu orang-orang munafik itu seperti itu. Karuan Rasulullah itu di kota di Madinah. Ini rungokno gitu, terutama sing apal Quran, sing kepengen ngaji fikih. Ben ora dadi wong fasik. Rasulullah itu kan jelas di Madinah. Semua musuhnya Nabi itu ingin menguasai Madinah apa menguasai Gunung Kidul? Enggak, jawab saja. Madinah. Berarti pusat objek musuh itu adalah menguasai Madinah. Ketika Rasulullah mati-matian mempertahankan Madinah bersama Abu Bakar, Umar, Tolha, Zubair, orang munafik, ayo bangun Gunung Kidul. Keaman di Madinah. Itu disebut yawat dulau annahum baduna fil a'raf. Mereka berkeinginan jadi orang bedui, maknanya orang yang enggak ngambil peran tanggung. Paham ya? Jadi kira-kira kayak Jogja itu tahu jadi serangan 5 Maret apa 1 Maret sing serangan umum 1 Maret. 1 Maret Jogja jadi objek serangan, malah gue bilang, cuma ke Jogja, saya pindah ke Nusa Kambangan. Ya kalau kita pindah ya malah dikuasai total Belanda karena nggak ada aral sama sekali yang menghalangi Belanda menguasai Jogja. Nah, makanya hebatnya Imam Bukhari, termasuk ahli Imam Bukhari, beliau punya bab hurmati ta'aruf. Bab haramnya mendesokan diri. Jadi misalnya saya ini kan termasuk kecelok kiai di Jogja. Beberapa kiai kecelok tokoh di Jogja. Itu harus terus beraktivitas di Jogja atau Jakarta. Karena itu sudah mewarnai Jogja, mewarnai Jakarta. Nggak boleh terus manggon Gunung Kidul. Terus Jakarta dikuasai orang hanya nyuwun sewu dengan tema seks, tema judi, tema macam. Piro-piro ada orang-orang soleh yang ada tema maulid, tema kebaikan, tema tahlil, tema macam-macam. Karena kalau orang-orang soleh ini ta'aruf berarti kota total dikuasai tema
Siap. Makanya Quran mengkritik, celek wong munafik. Pas Rasulullah dalam keadaan mempertahankan Madinah supaya jadi kota Islam, malah mereka yawadu law annahum baduna fil ardh. Malah mereka berharap kepengen jadi wong desa sing mau ngorek-ngorek berita tapi ra melok perang mau yasaluna an ambaiku mau takok-takok beritane tapi gak ngambil perang. Lan jogeman dadi wong saleh. Jadi misalnya koyo lagi wong berebut ngalahno Ahok, urun yo ora, bela yo ora takok. Sing menang sapa? Nak kowe wong Jakarta malu ndak? Ketika orang mati-matian gak kepengin dipimpin non muslim, kowe wong Jakarta lho. Pas perhelatan itu pindah di Gunung Kidul kok takok, piye kabare menang sapa? Itu disebut yawatu law annahum baduna fil a'rab yasaluna an ambaikum. Jo seneng dadi wong desa, gak melok ngambil peran, tapi seneng takok kabar. Waktu gale gede ponaan terlantar, gak ngambil peran kok takok, piye kabare ponaanku iki? Isih urip to. Bareng krungu sugih diparani, nak aku nglarat wis, aku tak dongakno Pak Hajo. Iku kelakuan apik ta elek. Mesti nak ke pejuang, cek sugih, cek melarat iki ponaanku tak rumah, tak kawal. Paham ya, jadi ini penting. Jadi pelajaran Quran ini luar biasa. Jadi makanya orang-orang yang biasa punya peran di kota, ya tetap harus ada peran itu sampai mati. Makanya itu sirinya kenapa kayak dulu Mbak Hashim ikut masuk, Gus Wahid pernah jadi menteri. Mbah Mun sampai sekarang Kiai Sufi sepuh ya ikut politik. Butuh itu gak oleh peran kebaikan ditinggalkan ulama. Negara dikelola wong fasik kabeh kowe ya bengok. Bareng dikelola kiai kowe curiga. Cek elek utek. Dikelola fasik kemo, dikelola kiai curiga, sing mbok mau niku opo? Mok senengane takok yasaluna ana apa itu. Kok sing menang sapa? Kan sing menang kancane diparani, dhisik kanca mondok. Pas dijak berjuang gak melok, mundelok padha. Mareni kelakuan ngono iku. Jadi eling-eling ya, di antara mentalnya orang munafik itu napa? Yahsabunal ahzab lam yadhabu wa iya fil ahzab nak musuh teko ya waddu law annahum baduna fil a'rab yasaluna napa an ambai.